Sebelum mulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ayo, tolong Arif baca doa, pimpin baca doa ya. Doa sehat, tangan ke atas, mata lidah, tangan ke samping, burung yang terbang, tangan ke depan, ikan berenang, duduk yang rapi, siap berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba dilihat teman sekelompoknya, siapa yang tidak masuk hari ini? Kelompok 1 masuk semua. Kelompok 2 kelompok 3 Rafa. Kelompok 4 kelompok 5 Azara. Ya, alhamdulillah mereka juga semua sudah mengkonfirmasi dengan ibu, ada yang izin dan ada yang sudah akhir. Oke, hari ini tadi kita sudah baca doa. Sekarang sebelum mulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu ya, yaitu Garuda Pancasila. Ayo kita berdiri, ibu akan buka lagu. Kita nyanyi bersama-sama ya. Kemarin kita sudah belajar tentang apa ya? Siapa yang masih ingat? Oh iya, coba ekosistem, Alisa. Hidup dan benda tidak hidup bersama lingkungan. Oke, kalau kita tepuk tangan. Ada lagi yang lebih ingat nggak? Anin. Hubungan antara komunitas makhluk hidup dan benda tidak hidup di suatu lingkungan. Ya, betul banget lagi. Kemarin kita sudah belajar tentang ekosistem. Ekosistem adalah hubungan antara komunitas makhluk hidup dan benda yang tidak hidup yang ada di sekitar kita. Ya, contohnya apa saja? Siapa yang tahu? Coba kelompok 2, Reski. Apa contohnya? Ekosistem apa? Laut. Coba Alif. Ekosistem danau. Jadi ada contohnya apa saja? Ada ekosistem laut, ekosistem kawah, danau, gunung. Alhamdulillah semua masih ingat untuk
pembelajaran yang kemarin. Pembelajaran hari ini adalah kita mengenal tentang energi dan perubahannya. Nah, di sini kita akan mengenal energi dan perubahannya. Di sini ada tujuan pembelajaran. Coba Alisa, tolong baca tujuan pembelajarannya apa ini? Ini Alisa, biar kedengaran suaranya. Peserta didik mengidentifikasi sumber dan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berarti peserta didik dapat mengidentifikasi sumber dan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Kini kita akan belajar tentang ini, peserta didik mengidentifikasi ya. Yang kedua, coba Kairan baca Kairan. Peserta didik dapat menjelaskan proses perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, peserta didik dapat menjelaskan proses perubahannya dalam bentuk kehidupan sehari-hari dan rencana kegiatannya. Rencana kegiatan ini satu, coba baca Arif. Peserta didik dibentuk menjadi beberapa kelompok. Yang kedua, Rizky baca. Peserta didik menghadirkan LKPD, pengetahuan dan percobaan. Yang ketiga, Gantara baca. Evaluasi mandiri. Jadi rencana kegiatan hari ini tuh kita belajar. Yang pertama, peserta didik dibentuk menjadi beberapa kelompok. Sudah dibentuk belum kelompoknya? Ada berapa kelompok? Ada 4, ada 5. Yang kedua, peserta didik mengerjakan LKPD. Apa itu LKPD? Di LKPD ini ada pengetahuan dan ada percobaan. Untuk percobaannya sudah disiapkan sapu tangannya. Coba dikeluarin mana sapu tangannya jangan. Sudah dibawa penjepitnya? Mana penjepitnya? Nah, gunanya untuk apa sih? Nah, nanti kita akan melakukan percobaan. Yang ketiga adalah evaluasi mandiri. Evaluasi mandiri ini adalah kegiatan yang dikerjakan oleh masing-masing ya. Kalau LKPD tadi dikerjakan secara bersama-sama atau berkelompok. Nah, di sini ada penilaiannya. Penilaiannya yang pertama Nindya baca. Ya Nindya. Diskusi individu dan kelompok. Di sini ada penilaiannya diskusi individu dan kelompok. Berarti berdiskusi kalian berkelompok sudah dibentuk kelompoknya. Kalian diskusikan tentang percobaan nanti yang akan kalian cobain ya, yang kalian akan praktekkan. Setelah dipraktekkan, kalian diskusikan dengan teman satu kelompok. Setelah itu nanti kalian akan ada latihan mandiri ya. Yang kedua ada aktif, ada kreatif, ada kerjasama dan evaluasi mandiri. Nah, di sini kalian harus aktif dalam bekerja sama satu sama lainnya dalam kelompoknya. Tidak hanya aktif tetapi juga harus kreatif, harus kerjasama dan juga ada evaluasi mandiri. Nanti sebelum pulang ada kalian akan mengerjakan evaluasi mandiri. Jadi nanti Bu Desi akan menilai siapa yang kelompoknya yang paling aktif, paling kreatif dalam percobaannya. Siapa yang kelompoknya tidak kreatif, tidak aktif, berarti mendapatkan nilai jelek. Siapa yang mau dapat nilai bagus? Nah, siapa yang dapat nilai jelek? Nah, berarti semua harus aktif dan kreatif. Nah, rencananya kita belajarnya sekarang sebelum masuk ke percobaan. Coba kita berdiri, kita akan
biar tambah fokus belajarnya. Kita tepuk konsentrasi. Masih ingat kan tepuk konsentrasi? Tepuk konsentrasi. Konsentrasi karena aku ingin tahu untuk bekerja aku yang bersemangat. Oke. Waktunya kita akan menonton video. Silakan duduk dulu. Nah, sebelum masuk ke video, kalian siapkan alat tulisnya. Ibu akan putar videonya. Video ini karena nanti ada soalnya buat LKPD maupun evaluasi mandiri, ya. Tidak ada yang berisik, tidak ada yang ngobrol. Simak dengan baik. Perhatikan. Catat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sumber Belajar, kali ini kita akan belajar tentang perubahan energi. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Sebuah kompor dapat menyala karena ada bahan bakar. Bahan bakar yang sering digunakan untuk kompor adalah LPG. Energi pada LPG adalah energi kimia. Pada saat kompor menyala, terjadi perubahan energi kimia menjadi energi panas. Panas yang dihasilkan dari nyala kompor itulah yang dimanfaatkan untuk memasak. Sobat Sumber Belajar, perubahan energi juga terjadi di dalam tubuh kita. Makanan merupakan sumber energi kimia bagi tubuh. Makanan tersebut diolah menjadi sari-sari makanan. Sari-sari makanan diubah menjadi energi. Ada energi inilah yang menyebabkan seluruh tubuh kita dapat bekerja. Sobat Sumber Belajar, berikut ini adalah contoh perubahan energi yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, perubahan energi listrik menjadi energi panas terjadi pada setrika listrik, kompor listrik, dan panas listrik. Yang kedua, perubahan energi listrik menjadi gerak terjadi pada kipas angin, mixer, dan blender. Yang ketiga, perubahan energi kimia menjadi energi panas terjadi pada kompor gas. Yang keempat, perubahan energi gerak menjadi energi bunyi terjadi saat kita melakukan tepuk tangan. Selanjutnya, perubahan energi listrik menjadi energi kimia terjadi pada pengisian aki baterai motor dan juga charger batu baterai. Perubahan energi listrik menjadi energi cahaya terjadi pada bola lampu, layar monitor komputer, dan layar televisi. Perubahan energi listrik menjadi energi bunyi terjadi pada radio, bel listrik, alarm, dan telepon. Perubahan energi gerak menjadi energi listrik terjadi pada pemakaian dinamo, digital, dan PLTA. Kemudian, perubahan energi cahaya menjadi energi listrik adalah terjadi pada energi panas surya. Perubahan energi cahaya menjadi energi kimia terjadi saat cahaya matahari digunakan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Perubahan energi cahaya menjadi energi panas terjadi pada cahaya matahari yang dapat mengeringkan pakaian. Sumber Belajar, demikian penjelasan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kita sudah menonton video, ya. Tentang apa tadi videonya? Tentang energi dan perubahan. Nomor 1, benda apakah yang menghasilkan cahaya? Senter. Coba kelompok Alisa, selain senter apa lagi? Arif. Lampu. Bisa. Matahari, api. Yang kedua, kelompoknya Kaira. Benda apakah yang menghasilkan panas? Api. Terus kompor listrik. Pemanggang roti. Sekarang yang soal ketiga, benda apakah yang menghasilkan bunyi? Kelompoknya Reski. Tangan. Apa lagi? Apa? Gong. Lonceng. Yang keempat, coba kelompoknya Dava. Mengapa kita perlu makan
di dalam tubuh kita. Kalau kita tidak makan, bagaimana dengan kondisi badan kita? Lemes, tidak ada tenaga ya, sehingga kita tidak bisa beraktivitas. Nah, coba Dava tolong baca. Sumber energi adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi. Yang kedua ada energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kegiatan dan usaha. Nah, contohnya kayak tadi, kalau kita tidak makan, kita punya energi enggak? Nah, berarti sumber energi kita apa? Makan. Nah, makanan yang kita makan akan berubah menjadi energi di dalam tubuh kita, sehingga kita dapat beraktivitas. Bisa beraktivitas ngapain aja? Bisa berjalan, berlari, bermain, menulis, belajar ya. Jafran, baca Jafran. Ketika menyalakan kipas angin akan bergerak. Angin itu merupakan salah satu bentuk perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Nah, ketika dinyalakan kipas angin akan bergerak. Hal itu merupakan salah satu bentuk perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Kenapa bisa begitu? Karena ada listrik. Kalau kipasnya tidak dicolok atau tidak ada listrik, bisa nggak kipas bergerak? Enggak, kan dia diam ya. Nah, lihat tuh, kipas yang diam dan kipas yang bergerak. Karena yang satu tidak dinyalakan aliran listriknya, yang satu dinyalakan, sehingga yang tidak dinyalakan kipasnya tidak akan bergerak atau berputar. Energi gerak menjadi energi bunyi. Tepuk tangan merupakan salah satu bentuk perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Energi gerak menjadi energi bunyi. Kenapa contohnya tepuk tangan? Coba, kalau tangan kita tidak ditempelkan, apakah ada bunyinya? Apakah ada suaranya? Nah, berarti hanya energi gerak saja, tidak berbunyi. Tapi kalau kita tempelkan tangan kita, apakah ada bunyi? Nah, itu adalah salah satu contoh energi gerak menjadi energi bunyi, karena tangan kita tempelkan satu dengan yang lainnya, sehingga menghasilkan energi gerak menjadi energi bunyi. Listrik menjadi energi panas. Setrika memiliki elemen pemanas. Ketika dialiri arus listrik, setrika akan menghasilkan energi listrik menjadi energi bunyi. Contohnya apa ini? Mikrofon. Kita berdiri, kita nyanyi dulu. menjelaskan cara mengerjakannya. Yang ketiga, melakukan percobaan dan presentasikan. Dan yang keempat ada
menjelaskan kompetensi yang harus dicapai. Tadi yang poin pertama, membagi kelompok, sudah dibagi kelompok ya? Nah, pelajarannya ada berapa kelompoknya? 5. Yang kedua, dibagikan LKPD. Apa itu LKPD? Lembar kerja peserta. Nanti lembar kerja peserta didik ini Ibu akan bagikan sesuai kelompoknya. Jadi nanti kerjakan secara kelompok. Kalian menghadap tempat duduknya dirubah, menghadap ke teman kelompoknya. Ayo, tempat duduknya biar bisa kerja kelompoknya enak. Dipegang dulu soalnya nanti Bu Desi akan jelaskan, oke? LKPD-nya dipegang dulu nanti dijelaskan. Jangan lupa kasih nama dan kasih kelompoknya. Ya. Kalian pegang sapu tangannya, kering atau basah? Percobaannya kalian sapu tangannya, nanti Bu Desi akan tunjuk satu kelompok 2 orang untuk melakukan percobaannya. Percobaannya kalian basuh sapu tangan ini yang kering dengan air yang mengalir atau dengan air di keran. Setelah dibasuh atau dicuci, kalian jemur yang ada sinar matahari. Kalau sudah dijemur, kalian jepit dengan penjepit jemuran ya, penjepit bajunya ya. Nah nanti baru kalian, kalau sapu tangan sudah terkena matahari atau sudah kering, baru kalian akan tulis LKPD. Baru bisa mengerjakan soal di LKPD. Sudah mengerti? Are you ready? Yes, I'm ready. Kelompok 1, Bu Desi minta untuk Alesa sama Rizky Fauzan yang nanti ya perwakilannya. Kelompok 2, Khairan sama Maira. Kelompok 3, Alif sama Rania. Kelompok 4, Tia sama Reski. Kelompok 5, Anedia sama Zafra. Yang lain sudah ada. Ayo diikuti ya. Bergantian ya. Tangan kiri mempunyai jari, direkod dan direkoran satu celana, tunjukkan tunjukkan. Sekarang karena kita sudah speaking, minta tolong tadi untuk perwakilan orang cek sapu tangannya sudah kering atau belum ya. Sekarang kalian isi LKPD bersama dengan teman satu kelompok, oke? Oke, mulai dari sekarang, ayo ngobrol. Ayo isi. Siapa aja yang ada di satu tim kamu, namanya siapa aja? Ayo, siapa yang tulis? Jadi bagaimana kalian sudah menjemur? Isi di sini tulisnya. Kita presentasikan ya, presentasikan hasil kalian berdiskusi. Oke ya, bagaimana hasil pengamatannya? Sapu tangan. Yang ada
Panitia telah kumpulkan hasil belajarnya Reski, Alif, Kairan, dan juga Isko. Kumpulkan. Nah, sekarang Desi akan minta untuk perwakilan ya peserta didik untuk membuat kesimpulan apa yang dipelajari hari ini. Coba Anindya berdiri. Berikan kesimpulannya. Apa kesimpulannya? Kesimpulan hari ini belajar tentang apa hari ini? Energi dan perubahan.